record. Oke, selamat datang di mata kuliah Bahasa Inggris untuk Industri Pariwisata atau Bisnis Pariwisata. Ini adalah pertemuan ketiga. Saya akan membukakan PowerPoint. Jadi materi kali ini adalah spotting tourism. Jadi melihat potensi pariwisata, ya. Jadi nantinya semoga kalian tidak hanya berperan sebagai tenaga servis gitu ya di bagian hospitality, tour guide dan lain-lain, tapi juga kalian bisa mengkonsepkan. Jadi bisa juga sebagai tourist planner gitu ya, jadi pengusaha di bidang pariwisata. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita harus bisa melihat potensi dari pariwisata yang ada di sekitar kita, gitu ya. Apa sih yang disebut dengan potensi pariwisata? Jadi Indonesia itu kan negara kepulauan dengan ratusan suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke, memiliki banyak potensi tentunya yang bisa dijadikan sebagai modal awal untuk mengembangkan industri pariwisata. Di sini ada siapa? Ada Nurul ya dari Sumatera, ada Pegita dari Sulawesi, ada Nelsya dari Timur Timur, Miftah dari Kalimantan, ya Marisa dari Papua, tentunya pastinya memiliki keunikan masing-masing dari daerah-daerah tersebut. Nah, itu kita sebagai cendekiawan gitu ya, sebagai orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari kebanyakan orang, kita harus bisa melihat potensi wisata gitu ya. Artinya kita walaupun biasanya jurusan sastra Inggris bekerja sebagai garda depan gitu ya, artinya sebagai tour guide atau translator gitu ya bagi yang menghubungkan antara si pemilik bisnis dengan wisatawan, tetapi kita juga harus bisa melihat potensi gitu ya. Syukur-syukur kita bisa menjadi pengusaha di bidang pariwisata di daerah masing-masing gitu ya. Lalu berikutnya, sebelum mengembang ini ada satu quote gitu ya dari Ibu Evania dan Ibu Mariani. Beliau adalah dosen-dosen pariwisata di Universitas Parahyangan dan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi dua kampus ini memiliki jurusan pariwisata gitu ya. Jadi sebelum mengembangkan pariwisata di satu daerah, perlu dilakukan analisis situasional oleh para pelaku bisnis pariwisata untuk menggali potensi yang ada di daerah tersebut, ya. Jadi kita harus bisa melihat keunikan dari daerah masing-masing. Nah, itu yang nantinya akan dijual, gitu ya, dijual kepada wisatawan, ditawarkan, gitu ya. Kita sekarang berada di era globalisasi. Globalisasi ini salah satu dampaknya adalah convergence. Jadi seluruh dunia itu jadi sama, jadi seragam gitu ya. Ketika kita melihat di Amerika gitu ya ada McDonald's, ya sama dengan McDonald's yang ada di Indonesia gitu. Itu artinya adalah sebuah keseragaman. Di situ tidak ada keunikan. Keunikan menjadi hilang, menjadi semakin terpinggirkan. Nah, di situ dimana kita harus melihat keunikan diri kita sendiri agar bisa dijual, bisa menjadi ciri khas dari apa yang kita punya itu bisa menjadi ciri khas gitu ya. Nah, dari era globalisasi ini gitu ya, di mana dunia dampak negatif dari globalisasi adalah konvergensi atau konvergensi di mana seluruh dunia itu semakin sama, semakin mirip, semakin seragam gitu ya. Kita harus bergeser, mindset kita harus bergeser kepada globalization. Jadi ini adalah antara perpaduan antara kata globalisasi dengan lokalisasi gitu ya. Jadi kita berada di kancah internasional, di ranah global gitu ya. Kita berhubungan dengan negara-negara lain, bukan hanya dengan negara tetangga ya, tetapi juga dengan negara-negara di belahan dunia lain. Tetapi kita tetap menonjolkan keunikan lokal dari daerah kita sendiri. Nah, ini yang dinamakan globalisasi. Jadi memaksimalkan keunikan lokal kita dan mempresentasikan kepada dunia, di hadapan dunia dengan kualitas internasional gitu ya. Tentunya pastinya ketika orang dari Amerika gitu ya ketika berkunjung ke satu daerah wisata di Indonesia pasti mereka expect kualitas seperti yang mereka miliki di sana gitu ya. Contohnya misalkan kebersihan
kebersihan tempat tinggal gitu ya, penginapan, kebersihan makanan dan lain-lain, tentunya itu kualitasnya harus sama. Tetapi keunikan di sini misalkan makanan yang disajikan adalah makanan tradisional Indonesia. Kita menyajikan gudeg, contohnya misalnya kalau di Jogja gitu ya, menyajikan apalagi makanan-makanan Jawa gitu ya. Itu tetap itu bisa disajikan gitu ya, itu menjadi keunikan, tetapi keunikan tersebut harus dipresentasikan dengan kualitas internasional. Artinya adalah mungkin kalau kalau gudeg yang asli di Jogja itu kan kalau ketika dihidangkan penjualnya itu menggunakan tangan gitu ya, menggunakan tangan. Nah mungkin kalau ketika bule yang beli mereka merasa geli sendiri gitu ya, merasa ya jijik gitu ya, kurang hygiene, apalagi sekarang sedang di masa pandemi gitu ya, di mana kebersihan adalah segala-galanya gitu. Jadi kita menyajikan keunikan kita, tetapi dengan kualitas internasional. Misalkan menyajikan gudegnya dengan menggunakan sendok gitu ya, menggunakan plastik tangan, lalu misalkan nanti packagingnya lebih menarik, karena orang Amerika itu salah satu cirinya adalah mereka senang makan sambil, jadi ketika makan mereka itu tidak hanya senang makan saja, gitu ya. Misalkan makan sambil melakukan kegiatan lain. Contohnya makan sambil berjalan gitu ya, dari mereka sebelum ke kantor berhenti dulu di McDonald's atau di coffee shop gitu, lalu memakan atau meminum yang mereka beli itu sarapannya sambil jalan ke kantor mereka gitu ya. Banyak banyak juga yang seperti itu. Jadi mereka tidak suka makan itu makan saja, tetapi sambil melakukan kegiatan lain. Nah, jadi kita misalkan membuat packaging makanan yang on the go gitu ya, yang buat take away, tapi take away-nya itu bisa dinikmati sambil dia jalan gitu ya. Walaupun mungkin itu tidak sejalan dengan budaya Islam, budaya Indonesia gitu ya. Kalau makan ya harus duduk. Tapi disitulah keunikan kita digabungkan dengan kualitas internasional di situ, gitu ya. Nah, dalam melihat potensi dari suatu daerah gitu ya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah physical assessment. Ini adalah penilaian fisik gitu ya, kondisi fisik seperti apa. Kemarin kita sudah bahas tentang transportasi gitu ya, bagaimana suatu daerah itu dijangkau. Si wisatawan ketika akan datang ke suatu daerah gitu ya, bagaimana dia bisa sampai ke sana menggunakan mode transportasi apa, apakah transportasi udara atau air atau darat gitu ya. Kalau harus transit, dijelaskan bagaimana proses transitnya gitu ya. Nanti misalkan dari Amerika itu nanti naik pesawat transit ke Singapura, lalu nanti tiba di Indonesia di Soekarno-Hatta. Nanti dari Soekarno-Hatta kalau mau ke Bandung misalkan gitu ya, bisa menggunakan jalur darat. Jalur darat menggunakan mobil gitu ya, atau bisa juga nanti menggunakan kereta gitu ya. Itu perlu diketahui gitu ya. Tentu juga kualitas dari fisik, maksudnya di sini adalah misalkan kondisi alam gitu ya, yang berhubungan dengan kondisi tanah, iklim, kualitas air, temperatur, lalu juga kekayaan flora dan fauna. Tentunya ketika orang yang dari belahan dunia lain berkunjung ke suatu tempat itu perlu beradaptasi gitu ya, karena nanti iklim itu berbeda gitu ya, panas dinginnya udara itu juga akan berbeda kalau kita ke luar negeri gitu ya, di bulan-bulan Oktober, November, Januari itu tentunya akan menemui musim dingin ya, yang kita tidak alami di Indonesia gitu ya. Kalau mungkin orang dari luar ketika akan datang ke Indonesia, mereka juga perlu memperhatikan musim kemarau atau musim hujan. Karena kalau musim hujan mungkin beberapa objek pariwisata tidak bisa dinikmati secara maksimal gitu ya. Jadi terkendala cuaca hujan. Kalau misalkan seperti ke Borobudur, Borobudur itu kan daerah tempat terbuka, jadi lebih baik wisatawan itu datang ketika di musim kemarau, cuacanya panas gitu ya, dibanding ketika musim hujan, hujan terus gitu ya, itu tidak bisa menikmati Borobudur dengan maksimal. Lalu juga tujuan dari asesmen fisik atau keadaan kontur alam gitu ya adalah bertujuan untuk mendapatkan potensi alam dan hayati yang dapat dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata andalan suatu kawasan. Jadi kita harus melihat kelebihan dari suatu daerah gitu ya. Kita harus bisa melihat kelebihan dari diri sendiri, kita juga harus bisa melihat kelebihan dari daerah di sekitar kita. Ya, apa sih yang menarik
apa yang bisa menarik untuk mendatangkan wisatawan ke daerah kita gitu ya. Itu nantinya kalian bukan hanya mendapatkan uang untuk diri sendiri, tetapi juga kalian akan membantu menggerakkan roda ekonomi di daerah kalian sendiri gitu ya. Nanti kalau kalian menjadi pengusaha pariwisata di daerah sendiri, nanti yang bisa dipekerjakan adalah tetangga-tetangga gitu ya, saudara-saudara sendiri, teman-teman gitu ya. Itu kan lebih menyenangkan gitu ya. Itu lebih valuable. Jadi usaha kalian itu lebih valuable, bukan hanya untuk urusannya cuan saja gitu ya. Lalu assessment berikutnya adalah socio-cultural. Nah, ini juga penting sekali gitu ya. Di sini yang pertama adalah nilai sosial atau budaya apa yang bisa dijual gitu ya. Bisa dijual kepada wisatawan. Contohnya misal ketika menjelang Waisak di Borobudur ada acara lantern itu ya, melepaskan melepaskan apa sih, lampion itu gitu ya, melepaskan lampion. Atau misalkan nanti di Jogja ada upacara larung gitu ya, itu kan nilai sosial dan budaya yang menarik gitu ya bagi wisatawan, bisa dijual untuk wisatawan. Misalkan di daerah Tegal atau Cilacap gitu ya, ada tari-tarian yang hanya di tari-tarian seperti ronggeng ya, tetapi kalau saya tidak salah laki-laki penarinya. Nah, itu hanya diadakan atau dipertunjukkan di bulan-bulan tertentu. Itu juga bisa menjadi wisata sendiri. Lalu juga berikutnya misalkan di Wonosobo itu ya ada upacara potong rambut gimbal, itu kan juga menarik gitu ya. Itu seperti hal-hal seperti itu gitu ya, yang merupakan kebiasaan warga sekitar, kebiasaan dari warga di daerahmu, itu bisa dikembangkan gitu ya. Lalu berikutnya di sini juga tidak hanya dari segi sosial budaya seperti itu untuk dijual, tetapi juga bagaimana si masyarakat di tempat kalian akan mendirikan objek wisata itu bisa menerima atau tidak gitu ya, karena tentunya nanti akan ada pergesekan budaya asing dengan budaya lokal. Contohnya misalkan mungkin kalau di Bali bule-bule berjalan-jalan di jalanan umum gitu ya menggunakan bikini sudah lebih wajar. Tetapi kalau di Jogja, di Jakarta, di Bandung ya tidak wajar gitu ya. Makanya kenapa si Dinar Kendi dia protes memakai bikini di pinggir jalan ya di Jakarta, dia dikenai pasal porno aksi gitu ya, karena itu bukan sebuah kewajarannya, tidak wajar, melanggar norma asusila uh, bagi daerah Jakarta gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Di Lombok itu mungkin orang-orangnya sudah lebih terbiasa dengan orang-orang asing yang minum minuman beralkohol gitu ya. Tetapi mungkin kalau di Jogja pun tidak semua daerah bisa menerima itu. Makanya bule-bule itu lebih senang untuk tinggal di daerah Prawiro Taman dibanding dengan di daerah-daerah utara gitu ya, di pemukiman warga di daerah utara, karena daerah Prawiro Taman lebih bisa menerima orang-orang bule-bule ini minum minuman beralkohol gitu ya, seperti itu. Tujuan dari penilaian ini gitu ya, analisis budaya sosial adalah untuk memperoleh informasi tentang objek dan daya tarik wisata budaya andalan dan jenis kegiatan pariwisata andalan yang bisa digerakkan, yang bisa dikembangkan gitu ya. Ada 2 kali. Tetapi juga tidak boleh merusak nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Itu tadi contohnya misalkan kalau di Bali mungkin sudah lebih terbiasa melihat bule memakai bikini, tapi kalau di sini tidak gitu ya. Jadi ketika kita membuka suatu bisnis usaha itu juga harus diperhatikan etika-etika seperti itu gitu ya. Makanya kalau di Jogja itu di beberapa daerah terutama yang perkampungan gitu ya, seperti Indomaret, waralaba seperti Indomaret, Alfamart itu ditolak, tidak boleh. Kalaupun dibuka nanti menggunakan nama lain, padahal tetap dipasok atau merupakan bagian dari Indomaret atau Alfamart. Jadi hal-hal sensitif seperti itu harus kita perhatikan ketika kita mau membuka sebuah bisnis atau industri, gitu ya. Lalu berikutnya adalah human research. Nah, di daerah wisata itu apakah ada orang yang mumpuni gitu ya? Kalau kita sebagai pelaku bisnis semua kita kerjakan sendiri itu akan sangat melelahkan. Mungkin kalau skalanya kecil gitu ya, seperti kita membuka Airbnb, jadi artinya menyewakan rumah yang kita tinggali untuk juga dijadikan penginapan atau guest house bagi wisatawan, itu mungkin lebih bisa gitu ya. Nanti kalian sebagai pemilik juga nantinya menyediakan makanan, artinya memasak dan lain-lain. Lalu juga nanti bisa
mengantarkan wisatawan ini ke objek-objek wisata, jadi sebagai tour guide juga. Itu mungkin bisa dilakukan kalau masih dalam skala kecil gitu ya, tetapi kalau skalanya sudah besar, kalian memegang sebuah industri gitu ya, misalkan perhotelan, yang kamarnya banyak, wisatawannya banyak, itu akan sulit sekali kalau semua dihandle sendiri gitu ya. Jadi kita juga harus bisa melihat potensi-potensi sumber daya manusia di sekitar kita gitu ya. Di orang memperkerjakan orang lain gitu ya, bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Jadi tujuannya adalah kualitas dari daerah kita itu seperti apa gitu ya, yang bisa ditonjolkan, yang bisa menyokong potensi pariwisata yang ada di situ gitu ya. Jadi kalau mungkin belum mumpuni ya kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan gitu ya, agar nantinya pekerja kita itu memiliki kualitas yang mumpuni, kualitas sumber daya manusia di tempat usaha kita itu mumpuni gitu ya. Selain itu tadi juga nantinya membantu roda ekonomi di daerah di mana kita mendirikan industri pariwisata kita gitu ya. Seperti warung-warung nantinya akan lebih ramai gitu ya. Transportasi seperti ojek gitu ya, itu juga nantinya akan lebih bergerak gitu kalau banyak wisatawan yang datang. Nah, itu saja ada tiga cara dalam melihat potensi wisata di daerah kita gitu ya. Nanti ini saya sudah memberikan satu assignment box gitu ya. Kalian menuliskan nama kota atau kampung halaman kalian, karena kan nantinya tugas akhir dari mata kuliah ini adalah kalian menulis artikel tentang kampung halaman kalian. Salah satunya adalah potensi wisata yang ada di kampung kalian gitu ya, yang ada di kampung halaman kalian. Nah, ini saya sudah memberikan contoh dari salah satu kontributor, karena nanti ini dari artikel-artikel dari beberapa angkatan akan saya gabungkan gitu ya, karena kalau hanya satu angkatan saja kurang cukup untuk menjadikan satu buku. Ini ada satu contoh dari salah satu kontributor, dia kampung halamannya itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Nanti kalian bisa tonton videonya seperti apa sebagai gambaran dalam kalian untuk menulis artikel nanti. Nanti saya berikan juga contoh-contoh artikelnya seperti apa yang sudah ditulis oleh kontributor yang sudah masuk seperti apa sebagai gambaran kalian dalam menulis artikel sebagai tugas UAS nantinya gitu ya. Ini sudah saya sertakan linknya, ada di PowerPoint, tetapi ada juga di box di pertemuan ketiga. Jadi kalian tinggal klik saja, nanti akan langsung terbawa ke link videonya. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum, Sir. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk menuliskan nama kota atau kampung halaman kalian. Di LMS sudah ada assignment box-nya. Kalian tuliskan yang kota ini yang nantinya akan kalian jadikan sebagai objek dari artikel kalian. Nantinya artinya adalah kalian harus melihat potensi pariwisata dari kota itu gitu ya, dari kampung halaman kalian yang belum banyak diketahui orang gitu ya. Tujuannya adalah nantinya ketika orang membaca buku ini, orang akan menjadi tertarik untuk datang ke kota atau kampung halaman kalian. Nah, nanti selama perkuliahan ini nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menulis artikel pariwisata yang menarik gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan kali ini. Terima kasih sudah bergabung.